Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pati dengan fasilitator Bapak Asmuni dan pengajar praktek Bu Esther. Saya Zaila Kusriani dari SD Negeri Pucakwangi 04. Saya Sri Heni dari SD Negeri Sendang Soto. Saya Ibu Harti dari TK Islam Al-Mutakin Bakaran Wetan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Harti. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Bu sehat. Bu Eni kali ini akan menjadi coach bagi Bu Zaila ya? Ya betul Bu. Baik Bu Eni, sebelum saya mulai, saya akan membacakan rubrik penilaian pada praktek coaching kali ini. Yang pertama yaitu tercapainya alur kita, kemudian kompetensi coach yang harus Bu Eni kuasai, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot. Sudah jelas Bu Eni? Ya Bu, jelas Bu. Sebelum mulai praktek coachingnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kompetensi coaching yang akan Bu Eni kembangkan pada praktek coaching kali ini apa ya? Baik ya Bu ya. Dalam praktek coaching hari ini yang akan saya lakukan itu, nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi seorang coach ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, terus yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus yang ketiga itu hadir secara penuh atau present. Ada kompetensi coach tadi, mana kompetensi yang spesifik ingin dikembangkan pada observasi kali ini Bu Eni? Secara spesifik ya Bu ya, yang akan saya kembangkan dalam praktek coaching nanti itu, saya kan sebagai coach ya Bu ya, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh pertanyaan berbobot ya Bu ya. Terus harapannya itu nanti ketika saya sebagai coach itu bisa secara penuh mendengarkan cerita yang disampaikan oleh coach, maka saya nanti bisa dapat menstimulus ya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Baik Bu Eni, kemudian bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Eni? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan ya Bu ya, yang dari keberhasilan dari praktek coaching nanti itu nanti bisa terlihat apabila seorang coach nanti bisa secara terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapinya ya. Kemudian beliau juga bisa menemukan ide-ide dan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Ide yang luar biasa Bu Eni. Selamat melakukan praktek coaching bersama Bu Zaila. Semoga lancar dan semangat selalu. Iya, semangat Bu. Ada apa Bu Zaila kok kelihatannya wajahnya galau gitu ya? Apa ada yang ingin Bu Zaila sampaikan kepada saya pada pertemuan kali ini Bu? Ya betul Bu. Memang ada beberapa hal yang mengganjal di hati gitu, yang pengen cerita sama Bu Eni. Tapi kira-kira Bu Eni punya waktu nggak mendengarkan cerita saya? Siap Bu, saya banyak waktunya Bu ya. Monggo Bu. Saya itu sebenarnya kepengen pembelajaran di kelas 4 itu lebih kondusif, sehingga pembelajaran itu, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal. Oh iya iya. Tadi Bu Zaila kan mengatakan kelasnya pengen menjadi kelas yang kondusif ya Bu ya. Terus dalam proses pembelajaran itu, terus emang apa sih Bu yang dilakukan murid-murid Ibu di kelas Ibu? Begini Bu, terkadang itu ketika pembelajaran berlangsung ada anak-anak yang lari-larian, ada anak-anak yang teriak, atau bahkan mereka berantem gitu ya Bu ya dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu terkesan tidak kondusif.
Begitu ya Bu ya. Terus Bu Zaira ya, kalau boleh tahu nih Bu, kelas yang kondusif itu yang seperti apa sih Bu? Kalau saya sendiri kepengennya kelas yang kondusif menurut saya itu kelas yang tenang, anak-anaknya tidak lari-larian, tidak gaduh, kecuali jika pembelajaran itu memang pembelajaran diskusi kelompok ataupun cooperative learning gitu, yang memang membutuhkan aktivitas anak, jadi tidak mungkin anak-anak berdiam gitu. Oh iya iya. Maunya Bu Zaira itu anaknya dia mendengarkan Bu gurunya menjelaskan gitu ya Bu ya. Terus kira-kira apa ya Bu ya yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kelas yang itu yang kondusif? Saya merefleksi diri saya sendiri, rasanya mungkin kelas yang kondusif itu akan tercapai dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama saya pengen mengembalikan lagi atau mengingatkan lagi anak-anak itu perihal keyakinan kelas yang sudah mereka buat, yang sudah kami rancang bersama-sama sebelumnya. Kemudian jika ada beberapa anak atau 1-2 anak yang melakukan kegaduhan itu, mungkin bisa saya panggil untuk saya bertanya kenapa kok melakukan itu, kemudian bagaimana supaya tidak melakukan itu. Mungkin tujuannya supaya kelas itu menjadi efektif, lebih kondusif. Ya begitu. Yes. Saya sangat setuju sekali dengan Bu Zaira. Terus kira-kira menurut Bu Zaira ya, apa ada cara lain selain tadi itu Bu? Selain cara-cara yang saya berikan tadi, mungkin dengan cara melakukan segitiga restitusi, yaitu memanggil anak, menanyakan anak perihal apa masalahnya, kemudian solusinya bagaimana. Kemudian bisa jadi dengan memanggil orang tua untuk mengkomunikasikan semua yang dilakukan anak-anak di kelas dengan orang tua, karena orang tua memang wajib tahu apa yang terjadi dengan anak-anak mereka. Berarti jadi intinya berkolaborasi dengan wali murid begitu ya Bu ya. Terus berarti tadi kan Ibu sudah mempunyai beberapa solusi ya. Terus kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Bu? Pengennya sih secepatnya, karena memang tidak nyaman ya Bu ya ketika mengajar di kelas yang kurang kondusif, itu tidak nyaman. Saya merasa ketika saya mengajar muridnya itu semangat 100%, saya gurunya 300% lebih semangat dari memang kelas harus kondusif. Iya betul sekali ya betul sekali Bu Zaira ya. Tadi Bu Zaira tadi kan dalam memanggil anak-anak ya Bu ya, tadi ada strategi yang ingin digunakan ya. Seperti apa sih Bu dan bagaimana langkah-langkahnya itu? Saya membayangkan gitu ya, berencana saya akan memanggil anak-anak yang bermasalah tersebut ketika waktu istirahat. Saya akan mengajak mereka ke tempat yang nyaman, sehingga teman-temannya itu tidak tahu kalau anak ini bermasalah, karena kalau tahu takutnya juga mengganggu psikologi anak tersebut. Kemudian memberikan pertanyaan yang nyaman untuk anak itu cerita. Jadi tadi Ibu akan memanggil anak-anak itu yang membuat gaduh itu dipanggil waktu jam istirahat ya Bu ya. Terus itu tadi kira-kira manggilnya itu di mana ya Bu ya? Terus masuknya ketika jam istirahat itu anak-anak dibawa masuk kemana? Di dalam kelas atau di kantor atau bagaimana Bu? Saya rasa ketika memanggil anak tidak harus juga di kelas, di kantor dan lain sebagainya. Bisa jadi diajak di bawah pohon yang rindang yang lebih nyaman. Ketika suasananya nyaman, itu orang itu atau anak-anak itu mungkin akan lebih mudah untuk mengungkapkan perasaannya, apa yang ada di hatinya. Tapi kalau di dalam ruang guru, takutnya anak-anak guru lain terbebani dengan ada guru lain, ada kepala sekolah, lihat teman-temannya. Pastinya anak-anak akan malu ya Bu ya. Terus tadi Ibu kan sudah punya 4 solusi ya Bu ya. Itu kira-kira akan dilakukan keempat cara itu bagaimana Bu? Kapan kira-kira akan dilakukan?
itu kalau dilakukan sekali kan tidak mungkin ya Bu ya, tidak mungkin anak terus, tidak mungkin akan berhasil. Tidak secara instan ya Bu ya. Ya, ada proses. Jadi harus berulang kali ya, sehingga tertanam budaya positif pada anak tanpa ada paksaan, kemudian dapat menumbuhkan semangat intrinsik dalam dirinya untuk menjadi lebih positif, untuk menjadi lebih baik lagi. Bu Yeni, tadi Bu Yeni sudah melaksanakan kegiatan praktek coaching dengan Bu Zela. Ya, sudah baik-baik Bu praktek coachingnya. Terima kasih ya Bu Herti ya. Iya, yang ingin saya tanyakan sebelum kita mengakhiri kegiatan praktek coaching kali ini, yang pertama yaitu indikator ketercapaian tujuan yang Bu Yeni inginkan tadi apakah sudah tercapai? Iya Bu, dalam percakapan coaching tadi saya bersama Bu Zaila itu menurut saya sudah melakukan percakapan alukulita ya Bu ya, yaitu menyepakati tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan komitmen secara bertanggung jawab untuk melaksanakan aksi ya Bu. Terus jadi menurut saya dari proses coaching tadi itu coach itu sudah secara terbuka menyampaikan permasalahannya, kemudian melalui ide dan gagasan kreatifnya beliau juga sudah bisa menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi secara indikator keberhasilan dari praktek coaching tadi itu menurut saya sudah bisa dikatakan berhasil. Begitu Bu? Oh iya. Ya Bu Yeni sebagai observer menurut saya juga sama pendapatnya dengan Bu Yeni. Bu Yeni sudah melakukan coach dengan baik. Kemudian Bu Zaila juga sebagai coach sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Bu Yeni sudah menggali kompetensi yang dimiliki oleh Bu Zaila sehingga Bu Zaila dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Bu Yeni juga sudah hadir penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan terakhir Bu Yeni juga sudah mendengarkan keluh kesah dari Bu Zaila. Kemudian kompetensi yang ingin Bu Yeni kembangkan lagi setelah melaksanakan praktek coaching ini adalah apa ya? Ya begini ya Bu ya, saya sebagai tadi kan saya sebagai coach ya Bu ya, tentu kita senantiasa untuk meningkatkan kompetensi ya. Sebagai seorang coach ya Bu, yang pertama itu bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya untuk mendengarkan secara aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach ya, sehingga kita harapannya dengan selalu berlatih ya Bu, dengan selalu berlatih melakukan praktek coaching seperti tadi itu dapat meningkatkan kompetensi itu, maka nanti kita bisa menjadi coach dan proses coaching itu yang kita lakukan bersama rekan ini semakin baik dan tambah baik lagi. Alhamdulillah Bu Yeni, semoga kita bisa menerapkan kegiatan coaching seperti ini di sekolahan kita ya Bu. Iya Bu. Semoga kegiatan coaching ini bisa bermanfaat bagi pendidik-pendidik lainnya, khususnya bagi pendidik di lembaga kita. Ya, amin Bu. Terima kasih Bu Yeni. Semangat selalu. Selamat siang Bu Yeni. Terima kasih juga Bu Herti. Selamat siang.